cicilan masyarakat yang dibilang ODP atau PDP. Kan banyak nih orang sehat ini berbondong-bondong untuk ikut rapid test. Menurut dokter itu aman nggak? Apa rapid test itu hanya khusus untuk orang yang punya riwayat penyakit yang riwayat penyakit yang menunjukkan bahwa dia mempunyai gejala COVID gitu? Oke. Sebenarnya kalau misalnya masalah aman atau tidak, tentu aman untuk dilakukan rapid test karena itu kan sebenarnya pemeriksaan screening massal. Tapi saat ini kita bicara tentang keterbatasan dari jumlah rapid test sendiri nih di setiap masing-masing fasilitas kesehatan gitu. Artinya kayak misalnya di puskesmas Menteng atau di puskesmas yang lain atau bahkan rumah sakit pun kadang masih terbatas rapid testnya karena kita menunggu kebijakan dari pemerintah untuk mengadakan rapid test seperti itu. Nah, jadi tadi biasanya sih lebih diutamakan untuk pasien-pasien yang misalnya ada kontak seperti itu atau ada gejala atau gejalanya berat. Jadi misalnya tadi ODP, PDP atau ada kontak dengan pasien yang probable case atau positif COVID-19. Jadi kalau misalnya datang untuk misalnya panik nih, aduh dok saya mau rame-rame gitu, sekampung mau datang rapid test, mau datang untuk rapid test. Nah, itu biasanya belum tersedia sih rapid testnya untuk mendeteksi sebanyak itu. Bukannya rame-rame itu bisa menimbulkan kayak ini lah dok, resiko terjadinya penularan itu lebih besar gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya datang langsung segerombol itu kan nggak ada physical distancing ya, social distancing kayak kita nih kak, kayak misalnya dempet-dempetan kayak gitu kan. Udah gitu kalau misalnya ternyata di rumah orangnya itu nggak ada gejala sebenarnya, sehat-sehat gitu ya, nanti takutnya datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit malah ketemu orang sakit malah ketularan. Iya. Biasanya sih kita kalau saat ini kita juga melakukan pelacakan itu secara aktif. Jadi misalnya kita rasa perlu, misalnya di lingkungan itu ada yang positif COVID-19, pasti secara aktif puskesmas itu udah mencari itu, tergantung dari areanya untuk kita lakukan pemeriksaan rapid. Saya lihat di berita itu ada perawat yang merawat pasien COVID-19 saat dia meninggal, jasadnya itu nggak diterima oleh warga sekitar. Itu baiknya gimana dok? Oke, jadi sebenarnya saat ini tuh semua SOP itu tuh udah jelas kak. Bahkan sampai SOP untuk pemulasaran jenazah yang positif COVID-19 pun itu tuh sudah sangat jelas gitu untuk kayak panduannya dan bagaimanapun. Jadi kalau misalnya otomatis jenazah-jenazah yang pulang dari rumah sakit yang misalnya mereka itu adalah ODP, PDP atau positif COVID-19 itu sudah dilakukan standar yang sesuai untuk penanganan jenazah dengan COVID gitu. Jadi otomatis mereka tuh biasanya penanganan itu sudah dibersihkan, misalnya sisa-sisa bagian tubuh yang ada gitu, kemudian sudah dimandikan dengan dilap dan dibungkus plastik lagi. Itu adalah SOP-nya yang jelas gitu. Jadi biasanya diusahakan bahwa tubuh itu atau cairan tubuh itu tuh sudah tidak bisa keluar lagi gitu dari plastik itu, jadi tidak menularkan kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Makanya biasanya yang merawat jenazah itu juga harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dengan panduan yang sudah sebegitu rinci, masyarakat itu tuh sudah tidak perlu khawatir apalagi sampai menolak jenazah seperti itu gitu kan, karena bagaimanapun pasti nggak ada yang mau gitu kan anggota keluarganya terkena COVID, apalagi memang biasanya tenaga medis yang sudah sepenuh hati merawat pasien COVID sampai akhirnya tertular seperti itu. Jadi kalau menurut aku sih itu adalah sikap yang salah gitu, karena yang pertama tadi kalau jenazah itu sudah diperlakukan secara benar, sudah diikuti semua petunjuknya, biasanya itu sudah tidak menular, apalagi yang pasien-pasien itu apalagi yang membawanya itu juga sudah menggunakan alat pelindung diri gitu kan. Juga biasanya pemakaman itu kan dibatasi, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja gitu. Yang kedua,
harus ditimbulkan perasaan empati dan simpati sih dari masyarakat kalau misalnya kita membayangkan bagaimana kalau itu adalah keluarga kita sendiri. Jadi masyarakat itu nggak perlu resah, nggak perlu khawatir apabila di lingkungannya itu terdapat satu pasien COVID, terus menjadi satu pasien COVID yang udah meninggal. Masyarakat tersebut nggak perlu khawatir dan nggak perlu sampai nolak gitu ya Kak ya. Iya, apalagi sampai nolak gitu kan. Karena kan yang tadi tuh ya udah dibersihin, jenazahnya sudah diplastikin dan lain-lain. Apalagi beliau adalah seorang tenaga kesehatan yang udah ngasih jasanya, tapi sayang banget jasadnya malah ditolak sama warga kan gitu. Karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti itu guys. Ngomong-ngomong tentang jenazah tadi, gimana kalau kita bahas tentang isolasi mandiri? Isolasi mandiri itu seperti apa ya dok? Oke, jadi saat ini karena mengingat kapasitas rumah sakit kita yang belum terlalu banyak gitu ya Kak ya, kayak pasti pengalaman kan kalau misalnya kita kayak mau nyari rumah sakit rujukan aja susah karena penuh gitu. Banyak ODP atau PDP dengan gejala ringan yang diminta untuk isolasi mandiri di rumah gitu. Bu, Pak, isolasi dulu ya 14 hari di rumah. Nah, isolasi mandiri itu artinya pasien berada di rumah, di lingkungannya sendiri, lalu tetap diberikan obat-obatan yang suportif seperti obat batuk, obat pilek, obat demam, dan lain-lain yang dibutuhkan. Tapi perawatannya itu di rumah seperti itu, dan tetap pasien ini diminta untuk misalnya menjaga daya tahan tubuh, minum air putih yang cukup, dan lain-lain. Nah, isolasi mandiri itu harus dilakukan. Pasien itu biasanya harus diminta untuk tidur terpisah dari anggota keluarganya yang lain gitu. Tidur terpisah, menggunakan kamar mandi yang terpisah, lalu peralatan makannya juga dipisah seperti itu, dan pencucian bajunya itu juga kalau bisa dipisah dan diberikan desinfektan sebelumnya. Itu kalau misalnya perawatan isolasi mandiri di rumah untuk pasien-pasien yang ODP atau PDP. Lalu misalnya ada yang nanya, terus gimana dok kalau gitu nanti nggak boleh dijenguk ya kalau misalnya pasien itu lagi isolasi mandiri gitu, apalagi banyak kan kayak dia lagi isolasi kita kucilin aja gitu kan. Sekarang pada marak pengucilan masyarakat yang dibilang ODP atau PDP. Betul, kalau misalnya ODP atau PDP itu tidak boleh dijenguk gitu karena dia lagi diisolasi gitu kan, diisolasi di rumah. Bahkan anggota keluarga yang serumah itu tetap harus menggunakan masker kalau misalnya mau berinteraksi dengan jarak minimal 1,5 meter dan tidak ada kontak secara fisik seperti itu. Nah, tapi adalah salah kalau misalnya jadi dikucilkan gitu kan, karena walaupun kita nggak memberi support untuk datang menjenguk, kita masih bisa memberikan dukungan support yang lain. Misalnya kita telepon sehari 2 kali kan, kita telepon, bagaimana kabar kamu, udah ada perbaikan belum, masih batuk nggak, itu kan kayak kalau misalnya kita ke teman kita itu juga memberikan support kan gitu. Lalu kirimin makanan pakai ojek online juga bisa ya, pesenin makanan supaya daya tahan tubuh dia meningkat, atau beliin vitamin, atau kayak telepon dan bilang kamu masih bisa, kamu masih sembuh, dan lain-lain. Itu juga memberikan support kayak gitu. Jadi sebenarnya isolasi mandiri di rumah itu adalah perawatan di rumah yang tidak bisa dilakukan di rumah sakit karena kapasitas rumah sakit yang terbatas. Terima kasih dok atas waktunya, dan hari ini kayak belajar juga ya untuk bisa menumbuhkan rasa empati ke sesama manusia lah gitu kan. Dan jangan mengucilkan orang yang terkena COVID-19 itu malah mengganggu kayak kutukan gitu ya, COVID, mengganggu kesehatan mental seseorang itu sendiri gitu. Jadi hari ini gimana dok pesan-pesannya dok? Oke, jadi pokoknya kalau misalnya teman-teman di rumah lagi nonton sambil rebahan nih, jangan lupa ya di rumah aja gitu. Kalau misalnya teman-teman, dok saya nggak bisa di rumah aja karena saya masih kerja. Kalau misalnya mau keluar rumah, usahakan misalnya mau ke pasar, mau ke supermarket, atau masih bekerja, usahakan hindari menggunakan transportasi umum. Kalau bisa menggunakan transportasi pribadi, mobil pribadi atau motor pribadi, dengan tetap mengikuti aturan PSBB dari pemerintah ya, jangan lupa. Kalau misalnya naik motor itu sendiri atau berdua dengan alamat yang sama. Kalau misalnya mobil, 1 di depan, 2 di belakang dengan jarak 1 meter seperti itu.
Itu yang pertama kalau misalnya menggunakan transportasi Kak. Yang kedua, kalau misalnya keluar rumah itu tetap pastikan kita menjaga jarak antara satu sama lain, apalagi dengan orang lain kan, minimal 1,5 meter supaya tidak terpercik dropletnya itu ya. Tetap 1,5 meter jaraknya, jangan ada kontak fisik. Lalu kalau misalnya keluar rumah, sekarang sudah ada imbauan dari WHO untuk semua orang menggunakan masker. Masker kain untuk awam, masker bedah untuk dan N95 untuk tenaga medis. Jadi teman-teman walaupun misalnya di rumah punyanya masker kain nggak apa-apa, dipakai aja masker kain itu 3 lapis, yang bagus 2-3 lapis. Itu udah bisa menghalau si virus ini sendiri gitu. Lalu jangan lupa cuci tangan setiap keluar rumah. Lalu dimanapun kalau bisa cuci tangan walaupun sampai tangannya kering nggak apa-apa, yang penting tangan kita bersih gitu ya Kak. Selain itu sebelum cuci tangan hindari memegang area wajah, terutama mata, hidung, mulut, itu sangat nggak boleh. Cuci tangan boleh dengan apa aja nih, boleh pakai air mengalir dan sabun atau boleh pakai alkohol 60-72% seperti itu. Gitu aja sih tipsnya. Sekian dari tips Dokter Danes. Terima kasih buat good people yang sudah menyaksikan Big Man hari ini, dan sampai jumpa di Big Man selanjutnya. Bye.